Halo, apa kabar kita kalau selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 24 Juli 2024. Sajian utama hari ini antara lain, Kejati Sumsel ungkap skandal tambang batu bara. Ratusan senjata api rakitan dimusnahkan. Bisnis kopi lokal yang menasional. Pemirsa yang seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Kasus pengelolaan dana izin pertambangan batu bara di Lahat merugikan negara 550 miliar rupiah. Kejati Sumsel tahan 6 tersangka mega korupsi, 3 tersangka dari pihak swasta dan 3 orang ASN Dinas Pertambangan dan Energi Lahat. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ungkap skandal mega korupsi pertambangan batu bara di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, disinyalir dilakukan pada tahun 2010 hingga 2014 yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar 555 miliar rupiah. Asisten Intelijen Kejati Sumsel Bambang Panca menyatakan dari hasil penyidikan didapati 6 orang tersangka dalam perkara korupsi di pertambangan pengelolaan lahan batubara Lahat. 3 dari pihak swasta mantan petinggi PT Andalas Bara Sejahtera, yaitu Endre Saiful selaku Dirut, Kusnadi Direktur dan Budiman Komisaris PT ABS. Sementara 3 orang aparatur sipil negara pada Dinas Pertambangan dan Energi saat itu, yakni Misri mantan Kadis, Saifullah dan Lepi Desmiati Kasih pada Dinas Pertambangan dan Energi Lahat. Kemudian untuk tersangka saudara BM, saudara SH dan LD yang merupakan pihak ASN dari Kabupaten Lahat, mereka selaku pelaksana inspeksi tambang telah menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan. Sementara Adpisus Kejati Sumsel mengatakan terhadap para tersangka dilakukan penahanan di rutan Pak Jo dan Merdeka selama 20 hari ke depan guna mengantisipasi para pelaku melarikan diri dan menghilangkan barang bukti kejahatan. Mulai dari tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024. Dasar untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sebanyak 137 senjata api rakitan hasil operasi Senpi oleh Polres Ogan Komering Ilir dimusnahkan. Terdiri dari 64 pucuk Senpi laras pendek dan 73 pucuk laras panjang. Sebanyak 137 senpira yang terdiri dari 64 senjata api laras pendek dan 73 senpira laras panjang serta amunisi dimusnahkan. Pemusnahan itu merupakan hasil operasi Senpi 2024 yang digelar oleh Polres Ogan Komering Ilir sejak 16 Juni hingga 11 Juli 2024. Pemusnahan dengan cara digerinda dan dilakukan oleh PJ Bupati Ogan Komering Ilir bersama Kapolres di halaman Mapolres Oki. Sebagian senpira hasil serahan ini merupakan bukti kesadaran masyarakat akan bahaya senpira masih tinggi. Tindak kejahatan dengan senjata api rakitan merupakan tindakan intimidasi yang bisa berakibat korban meninggal dunia. Kami jauh-jauh hari sudah melakukan penghimbauan kepada masyarakat melalui sinergi dengan Pemda supaya masyarakat berpartisipasi aktif dan mendukung kegiatan operasi Musi 2024. Tapi kami sampaikan bahwa ini adalah penegakan hukum sudah dilaksanakan. Bagi masyarakat yang masih memiliki dan menyimpan senpira dihimbau agar segera menyerahkan secara sukarela agar terhindar dari jeratan hukum dengan ditindak tegas jika tetap melanggar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia diringkus polisi.
Satu di antaranya berusaha melawan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi melantik 3 pejabat kepala daerah, PJ Bupati Banyuasin, PJ Bupati Lahat, dan PJ Bupati Muara Enim, di Istana Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung Palembang. 3 pejabat bupati yang dilantik oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi antara lain Hengki Putrawan, yang merupakan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumsel sebagai pejabat Bupati Muara Enim. Hengki menggantikan Ahmad Rizali yang mundur karena memastikan maju dalam pemilihan Bupati Kabupaten Muara Enim. Muhammad Farid sebagai pejabat Bupati Banyuasin menggantikan Hani Shopia Rustam. Farid sebelumnya merupakan pejabat Bupati Kabupaten Lahat, serta Imam Pasli sebagai pejabat Bupati Kabupaten Lahat menggantikan Muhammad Farid. Imam Pasli merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang PMK. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi berharap agar para pejabat kepala daerah dapat mensukseskan penghelatan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024 dan bekerja melanjutkan program-program yang telah berjalan. Dan ditegasnya bergantian ini tidak ada kepentingan politik. Hanya saja untuk mengisi beberapa jabatan kepala daerah yang menyatakan mengundurkan diri dan maju dalam Pilkada Serentak mendatang. Pejabat ini langsung bekerja sebagai baik meneruskan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penjabat bupati sebelumnya ataupun memang ada arahan-arahan baru. Selain itu arahannya adalah bahwa kita juga akan menghadapi agenda nasional yaitu Pilkada Serentak, dan ketiga penjabat bupati ini kita minta untuk lebih antisipasi lebih awal untuk menyiapkan pelaksanaannya. Jangan lupa kemarin Sabtu Pak Menko Perekonomian telah memimpin apel kesiagaan. Dalam kesempatan itu juga menindaklanjuti instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menghimbau para kepala daerah untuk mengajak masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, sehingga tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan yang menimbulkan kerugian negara yang besar. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi melantik 3 pejabat kepala daerah, PJ Bupati Banyuasin, PJ Bupati Lahat, dan PJ Bupati Muara Enim. PJ Gubernur Sumsel menegaskan tidak ada unsur politik dalam rolling jabatan ini dan berharap agar pejabat yang dilantik dapat bekerja melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan. Hasil mengungkap tindak pidana. Dalam 2 bulan terakhir terdapat 3 laporan warga yang diungkap Polres Lahat, yakni tersangka aniaya berat yang menyebabkan orang meninggal dunia. Menurut Kapolres Lahat, terdapat 3 tempat kejadian perkara pada 3 kasus yang berbeda, yakni berada di Kecamatan Merapi, tersangka inisial PT saat diringkus berhasil melukai petugas dengan sajam, sehingga dilakukan tindakan tegas penembakan ke arah kaki tersangka. Kemudian kasus yang berada di Kikim Selatan, tersangka inisial SA diciduk tanpa perlawanan, dan di TKP Kikim Barat, pelaku lari ke Oku Timur dan berhasil ditangkap. Polisi juga mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak kejahatan pelaku. 3 Juli, saya ulangi ya, 3 Juli di Kikim Selatan berhasil kita amankan berkat kerjasama aparat kepolisian dengan masyarakat. Yang ketiga, kejadian di wilayah Polsek Kikim Barat itu tanggal 5 Juli. Ini menghilangkan nyawa orang juga. Dari hasil penyelidikan, pelaku melarikan diri ke wilayah Oku Timur. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal yang berbeda, namun tetap dalam konteks menghilangkan nyawa orang dan diancam hukuman berat yakni 15 tahun serta 20 tahun kurungan, dan 1 tersangka terancam seumur hidup atau pidana mati. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Seakan tak pernah ada finishnya, Universitas PGRI Palembang dalam berkontribusi penuh dalam dunia pendidikan, hingga sebagai mesin cetak dalam menempah SDM yang berkualitas. Tepat di tanggal 22 Juli 2024 resmi meluncing program studi hukum bisnis dengan menambahkan artificial intelligence ke dalam kurikulum, dan ini akan menjadi pelopor se-Indonesia. Semua pembiayaan yang dalam Sesuai dengan moto Universitas PGRI Palembang, pelaju dengan mutu. Begitu banyak prestasi yang diukir serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kiprah Universitas PGRI Palembang seakan tak pernah berhenti dalam berkontribusi di dunia pendidikan. Tepat di tanggal 22 Juli 2024, Universitas PGRI Palembang resmi menambah 1 program studi hukum bisnis
Dilaunching oleh Ketua PGRI Provinsi Sumsel di Aula Haji Aidil Fitrisyah, Gedung Business and Science Center, Universitas PGRI Palembang. Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Palembang mengatakan ini merupakan pembuktian bahwa Universitas PGRI Palembang selalu melakukan perbaikan kualitas dan berkembang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Profesor Dr. Febrian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menambahkan, terkait pembahasan artificial intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyarankan artificial intelligence masuk dalam kurikulum dan jika terlaksana akan menjadi pelopor se-Indonesia. Kita sebagai negara hukum bukan hanya orang hukum yang harus mengetahui tentang hukum, minimal memahami sehingga persoalan-persoalan tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jalur yang ada. Itu harapan kami, pengennya lembaga hukum di PGRI berkembang, kemudian kualitasnya ditingkatkan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Terkadang pelaksanaan ekonomi kita selalu kurang baik dan sebagainya. Ini perlu adanya orang-orang hukum yang perlu mendampingi dan mungkin sebagai konsultan. Nah, jadi dengan hadirnya di Universitas PGRI kita support ya. Kita ingatkan tadi kepada Pak Dekan jangan hanya mendirikan fakultasnya saja, tapi harus kita lihat mutunya. Bagaimana kesiapan para dosennya, bagaimana menyiapkan saprasnya. Boleh dikatakan mesin ini tanggap terhadap seluruh hal. Akan tetapi karakter ini minusnya apakah bisa persis dia membawa emosi manusia. Nah, yang ini jadi persoalan besar. Oleh karena itu apa yang dilakukan PGRI ini kemudian membicarakan masalah AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena saya memang ahlinya, khususnya dalam kaitan dengan grand launching Fakultas Hukum. Dosen muda diminta untuk terus berkarya dan menggali potensi diri, berpikir positif demi masa depan generasi bangsa. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, laporkan. Bisnis kopi lokal yang menasional, saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Pencurian 2 unit ponsel terjadi di sebuah galeri pakaian di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memanfaatkan suasana toko yang sedang sepi. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria dengan cepat mengambil 2 unit ponsel yang berada di meja kasir. Pelaku sebelumnya memantau keadaan toko yang sepi. Pelaku terlihat mengenakan helm masuk ke dalam galeri yang menjual pakaian. 1 unit tab dan 1 unit ponsel milik admin toko dibawa kabur. Kejadian pencurian ini terjadi di toko galeri Sriwijaya yang menjual pakaian di Jalan Dr. M. Isa, Kuto Batu, Ilir Timur 3, Palembang. Dari keterangan korban, pagi sekitar pukul 6, rolling door toko sudah dibuka dan orang tuanya sedang bersih-bersih toko. Saat sedang masuk ke belakang membelakangi pintu, pelaku diam-diam ikut masuk menuju meja kasir dan mengambil tab dan ponsel. Korban mengalami kerugian sekitar 9 juta rupiah.
Hilangnya ponsel tersebut, korban melakukan pelacakan ponsel yang hilang. Alhasil salah satu ponsel berhasil didapat yang sudah digadai oleh pelaku. Taufik, pemilik galeri, menjelaskan aksi pelaku sangat cepat. Pelaku berjumlah 2 orang, 1 beraksi, 1 memantau di luar. Bahkan sebelum mencuri di sini, pelaku sebelumnya beraksi di hari yang sama di tempat lain, bahkan terekam juga oleh CCTV. Dia mantau situasi dulu, kan lagi ada Habib, lagi ada di tempat di dalam, sebenarnya ada orang. Kemudian ketutupan sama ini, jadi dia begitu Habib balik badan ke belakang, dia langsung masuk, Pak. Langsung masuk ke arah kasir kita. Di situ ada handphone dan juga ada tab yang lagi di meja kasir untuk itu, Pak. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap serta tidak terulang kejadian serupa. Korban sudah melaporkan kejadian pencurian ini ke Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga hendak menyalip, seorang wanita pengendara motor tewas terlindak ban truk bermuatan roti di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Korban tewas alami luka di bagian kepala. Warga dan pengendara di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang dikagetkan adanya seorang wanita yang mengendarai motor metik dengan nopol BG2783PW meninggal dunia terkapar dengan kepala hancur usai terlindas ban truk dengan nopol BE8191AOC. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sopir bersama kendaraan truk yang menabrak korban. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Arham Sikakum mengatakan, kecelakaan antara sepeda motor dan truk ini terjadi di saat kedua kendaraan melaju dari arah Jalan Macan Lindungan, satu mengarah ke Jalan Simpang Palem. Korban tewas seorang wanita pengendara motor. Dari hasil olah TKP sementara, pemotor hendak mendahului truk dari sebelah kiri, menyenggol bagian belakang truk sehingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian tubuhnya terlindas truk. Untuk saat ini, pihaknya masih menghimpun informasi lebih lanjut sebab identitas korban belum ada, sedangkan untuk sopir sudah diamankan dan dimintai keterangan. Motor dengan mobil truk yang datang dari arah Macan Lindungan 1 mengarah ke Simpang Palem. Untuk korban meninggal di tempat kejadian. Korban laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Perempuan, masih umur 20 tahunan atau? Sudah dewasa. Sudah dewasa ya? Untuk kronologi kejadian apa nih dugaannya? Untuk sementara motor mendahului dari jalur kiri. Motor hendak mendahului dari jalur kiri ini ya? Tersenggol bagian belakang. Senggol bagian mana, Pak? Bagian belakang, tengah. Sebelah mana? Belakang kanan, belakang kiri? Sebelah kiri, ban belakang. Ban belakang. Oh. Dia tuh tengah ban, sebelum ban. Makanya kena gencet pala ya. Oh, tapi posisi kita di mana jalurnya pada waktu? Ini Pak, ini. Jalur aku ini. Nih, ban yang punah. Kini jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum oleh petugas Satlantas Polrestabes Palembang. Sementara sopir bersama truk kendaraannya diamankan di Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Seorang pengusaha kopi di Lahat sukses menyabat berbagai penghargaan yang tentunya menjadikan produknya berkelas. Meski dilakukan di sebuah ruangan kecil di rumahnya, Yoga mampu mengangkat produknya bersertifikat nasional. Usaha memang tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dirasakan Yoga Ramasutra, seorang pengusaha kopi di Kota Lahat. Bermodal pengetahuan dan keuletan mantan karyawan swasta ini mampu mengembangkan usaha kopinya yang dirintisnya di rumah menjadi berkembang. Sejumlah sertifikasi dan penghargaan tingkat nasional dan daerah mampu diraihnya. Pencapaian ini tentunya memudahkannya melakukan pemasaran. Sebut saja Standar Nasional Indonesia, predikat ini diraihnya secara gratis untuk lebih dari 3 tahun ke depan. Jika pengusaha ingin memiliki status ini, maka sedikitnya harus menyediakan dana puluhan juta dan setiap tahunnya juga harus membayar sejumlah uang. Namun berkat ketekunannya, Yoga berhasil mendapatkannya hanya melalui media sosial. Ada juga alat roasting modern yang didapatnya dengan sistem potongan harga dari kementerian terkait. Mesin roasting kopi menjadikan kualitas dan kuantitas produknya semakin meningkat. Penghargaan paling tinggi ada yang dari Kabupaten Lahat itu sebagai inspirator kopi di Kabupaten Lahat, pengusaha kopi. Kemudian kalau dari Provinsi Sumatera Selatan itu penghargaan inovator Sumsel, jadi terbaik 3 untuk program pengelola UMKM.
Yoga juga sudah menjadi langganan tetap di 7 mal di Sumatera Selatan sebagai supplier kopi kemasan lokal Lahat dan sekitarnya. Dengan jiwa mudanya, Yoga sangat mengerti keinginan kopi di pasaran. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.